Buat seorang istri, gantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Kenapa? Dengan menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga ini suaminya daripada pandangan-pandangan. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil disunahkan. Ada waktu-waktu yang bagus untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil di waktu subuh, yaitu di pertengahan antara salat subuh qabliyah sampai salat subuhnya berlangsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Menjelang asar atau asar wal maghrib banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Insya Allah semua gabulnya dihajat. Ya Allah, dengan keberkahannya hasbunallah wa ni'mal wakil, saya hidup sama suami saya dunia wal akhirah. Kita nggak bilang suami saya kita nggak minta untuk tidak dipoligami, bukan. Tapi serahkan kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan kalau memang ibu mencintai suami ibu. Karena saya juga punya teman, punya guru. Pernah ada di dalam, saya nggak bilang di dalam mana. Beliau lagi di pesantren, baca cuman hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya guru ini diselamatkan daripada orang-orang yang zalim kepada dia. Dan kalau ada yang zalim, atau kita menzalimi diri kita, banyak baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya Nabi Allah Yunus. Sampai Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari mulut paus. Jadi kalau memang sudah terlanjur kejadian di rumah tangga, sudah hiruk pikuk luar biasa, tapi suami belum nikah lagi. Misalkan sudah tercium, kayaknya suami saya mau selingkuh. Kayaknya suami saya mau nikah lagi. Banyak baca tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Yunus aja digobol keluar daripada ikan paus. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang sangat berharga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang diingat cuma siapa? Ummati, ummati, wa ummati. Jadi ketika baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, dengan keberkahannya saya baca la ilaha illa anta, biar rumah tangga saya ini enggak semrawut. Jadi yang suaminya tadi mau selingkuh, balik lagi. Yang tadi suaminya mau gimana-gimana, balik lagi. Maka serahkan kepada Allah. Jangan pengen, wah suami saya ngapain ya? Suami pulang, lihat handphonenya dibuka. Wah habis chat sama siapa, WhatsApp sama siapa. Kalau kita sudah tidak percaya, rumah tangga dibangun dengan kepercayaan. Kalau kita sudah tidak percaya, maka rusak semua. Kepercayaan adalah nomor satu. Ketika kita sudah mengucapkan ijab kabul, qabiltu nikahaha, berarti kita sudah serahkan diri kita kepada suami kita. Serahkan diri kita kepada suami kita, tapi bukan serahkan semata-mata hanya membodohi diri. Bukan. Tapi serahkan menurut syariat Islam. Yang banyaknya terjadi perceraian karena seorang istri tidak percaya kepada seorang suami. Hubungan rumah tangga, ketika tidak ada kepercayaan, maka cuma ada satu kata. Perceraian. Padahal perceraian sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat. Tapi itu adalah cara-cara terakhir seorang suami untuk memutuskan untuk tidak berhubungan lagi kepada seorang istrinya. Kenapa? Banyak contoh. Misalkan si suami ini bawa ibunya ke rumah istrinya. Yang kaya ini misalkan istrinya. Kebanyakan si istri ini komplain. Kenapa? Kok kamu lebih sayang sama ibu kamu sih? Kenapa nggak sayang sama saya? Jangan. Yang namanya kita sudah mengucapkan ijab kabul qabiltu nikahaha, berarti kita sudah bukan berkawin kepada suami kita saja. Atau kita bukan berkawin kepada istri kita saja, tapi kita berkawin kepada ibunya, atau kepada mertua, atau kepada seluruh keluarganya. Hindari konflik-konflik internal kepada hindari konflik-konflik internal kepada ipar. Kenapa? Karena ipar itu luar biasa untuk menjadi penyulut. Jadi banyak hal yang terjadi ketika perceraian itu. Kenapa? Karena didasari daripada tidak kepercayaan seorang istri. Untuk apa membina hubungan kalau sudah tidak ada kepercayaan? Kalau sudah ada tidak kepercayaan, maka kecurigaan akan timbul. Ketika kecurigaan akan timbul, maka husnuzon yang akan banyak. Ketika husnuzon akan banyak, maka cuma ada satu kata, bubar. Walhasil, satu hal lagi yang bisa membuat orang bercerai. Ketika misalkan yang kaya itu adalah istrinya. Si suami sama si mertua tinggal tuh di rumah istrinya. Kebanyakan si perempuan komplain. Komplainnya kenapa? Ibu kamu jangan tinggal di sini, pusing dengarnya. Yang ada kamu kerja, saya mesti ngurusin ibu kamu. Nah karena si laki ini orang gak punya, dia kerja akhirnya berasa iya ya kesian juga ya istri saya. Nah itu kan menjauhkan dia kepada ibunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sadar ini suami, maka cuman satu.
aku pilih istriku atau aku pilih ibuku. Maka saya cuma bilang kepada seorang suami, tekankan dalam diri Anda, pilih ibu kamu. Kenapa saya bilang pilih ibu kamu? Ketika kamu pilih ibu kamu, maka keselamatan akan datang. Ketika kamu pilih istri kamu, maka laknatnya akan datang. Bukan berarti istri kita nggak bagus, bukan. Karena istri kita adalah ibu daripada anak-anak kita. Kita mendidik dia secara syariat. Kenapa? Janganlah pernah seorang istri satu suara di atas seorang laki. Kenapa? Karena itu akan terjadi perselisihan paham. Baik istrinya lebih punya atau tidak punya. Jagalah kehormatan suami. Jagalah marwah suami. Walhasil, untuk kebaikan rumah tangga, kita banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kebaikan. Ada kita minta kebaikan. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rabbi faz'alna minal ahyar. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rabbi faz'alna minal ahyar. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga kita. Jadi ibu kalau mau suaminya tidak poligami, banyak bersenandung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi faz'alna minal ahyar. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kebaikan-kebaikan kepada kita. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga rumah tangga kita. Yang penting satu hal, kalau ini pesan untuk suami. Kalau misalkan punya istri double ini, gak bisa dibilangin, suaranya ada di atas kita, suaranya lebih tinggi daripada kita. Apa solusinya? Solusinya adalah jangan bilang-bilang amani istri. Jangan bilang-bilang, ini bisa dipakai pada kaum perempuan maupun kaum laki. Kita wudunya kita tadangin tuh air. Habis tadangin, tapi airnya yang bagus nih, pakai air yang bisa diminum. Udah ditadangin, udah tuh jadi tuh air. Kita bacain bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sebanyak 36 kali kita minum mungkin ke istri kita. Insya Allah dari tadi suaranya di atas dia akan turun ke bawah. Kenapa? Dengan keberkahannya air wudu, dengan keberkahannya surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 36 kali, maka istri kita akan takluk. Nah, kalau ini buat istri, nah ibu jangan bilang sama suaminya. Ibu jangan bilang sama suaminya. Sama juga ibu wudu, bacain tuh surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya Allah, dengan keberkahannya surat inna anzalna, biar suami saya setia sama saya. Bukan gak boleh nikah lagi, Bu. Gak boleh, karena Islam membolehkan untuk poligami. Ya Allah, dengan keberkahannya surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka ya Allah, jaga suami saya. Kenapa? Bismillahi ala nafsi wa mali wahli. Minumin, insya Allah suami ibu akan setia. Insya Allah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.